Poin kerjasama bilateral di antaranya kerjasama di bidang kesehatan, ekonomi, dan pertahanan. Presiden Joko Widodo menyebutkan kunjungan Perdana Menteri Jepang di tengah pandemi ini menandakan arti penting hubungan bilateral kedua negara. Oke, baik, saya akan mereview secara singkat materi yang berkaitan dengan hubungan bilateral Indonesia dan Jepang. Pada awalnya Indonesia mengenal Jepang ini, Jepang datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, dan penjajahan Jepang itu berlangsung 3,5 tahun, yaitu Jepang datang ke Indonesia itu untuk menguasai wilayah Indonesia yang berpotensi menghasilkan rempah-rempah, dan pada akhirnya Jepang ini menyerahkan diri kepada sekutu karena Jepang ini tidak bisa melawan lagi. Pada saat Perang Dunia Kedua, Jepang menyerahkan diri kepada sekutu karena pada saat itu Amerika melakukan pemboman di dua kota besar di Jepang, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Jepang menyerahkan diri kepada sekutu itu pada tanggal 14 Agustus 1945. Setelah itu Jepang kembali ke negaranya, dan setelah itu berlalu pada tahun 1998, tepat pada tanggal 20 Januari, Jepang melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia, dan hubungan kerjasama tersebut terjalin hingga sekarang. Hubungan kerjasama tersebut dimulai pada tanggal 20 Januari 1998. Dalam hubungan kerjasama tersebut, Indonesia dan Jepang itu berkolaborasi dalam menciptakan negara yang sejahtera. Dalam hal ini, Indonesia bekerja sama terutama dalam tiga hal pokok, yaitu dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, Jepang itu melakukan investasi di Indonesia, sementara Indonesia bekerja sama dengan Jepang supaya Indonesia itu perekonomiannya bisa terbantu. Tetapi Indonesia tidak cukup fasilitas untuk menunjangi semua itu, sehingga mereka bekerja sama dengan Jepang, lalu Jepang membantu lewat pengadaan fasilitas seperti yang kita tahu. Walaupun Jepang ini pernah menjajah Indonesia, tapi ada dampak positif yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia. Dampak positif tersebut itu yang kita kenal dengan beberapa kebijakan Jepang yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya itu kegiatan Romusa. Dalam kegiatan Romusa itu Jepang membuat dan membangun beberapa fasilitas di Indonesia seperti bandara udara, terus jalan, juga jembatan, dan tempat-tempat untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis atau perdagangan. Kenapa saya katakan ini menjadi dampak positif? Karena sebelumnya, pada saat masa pendudukan Belanda, Indonesia mempunyai tempat atau lapangan untuk pesawat atau yang kita kenal dengan bandara udara. Tidak ada pelabuhan, tidak ada jalan raya, sehingga saya menanggapi bahwa itu adalah dampak positif bagi bangsa kita, bagi negara Indonesia. Kita lanjut lagi ke depan. Pada saat melakukan hubungan bilateral, Jepang juga memfasilitasi Indonesia, dan mereka melakukan investasi di Indonesia untuk atau supaya negara kita juga bisa menjadi negara yang berkembang seperti sekarang. Lalu yang kedua, Indonesia itu melakukan hubungan di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Jepang itu bekerja sama dengan Indonesia. Mereka melakukan sebuah riset dan juga bekerja sama supaya taraf pendidikan di Indonesia dan juga di Jepang itu bisa sama. Artinya bisa bersaing dengan dunia luar, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Yang terakhir itu dalam bidang budaya. Kita tahu Indonesia ini bekerja sama dengan Jepang itu bukan hanya sekedar kerjasama untuk mementingkan negara sendiri, tetapi yang kita tahu
Indonesia dan Jepang ini melakukan kerjasama untuk menguntungkan satu sama lain. Kita tahu Indonesia juga sekarang beberapa bulan yang lalu menjadi presidensi di kegiatan G20 yang diselenggarakan di Bali. Dalam kerjasama tersebut, Indonesia mempertunjukkan budaya kita supaya lebih dikenal di negara luar. Dan salah satu negara yang menghadiri kegiatan tersebut adalah Jepang. Mungkin saya bisa paparkan setelah saya melihat materi tentang hubungan bilateral Jepang dan Indonesia, dan saya telah menggali beberapa hal berkaitan dengan hubungan tersebut. Kesimpulannya bahwa hubungan antara Indonesia dan Jepang ini mempunyai dampak positif bagi negara kita. Baik, setelah kerjasama bilateral ini, Indonesia memiliki banyak keuntungan. Salah satu tadi pada program kegiatan kerjasama bilateral ini, Indonesia dan Jepang memiliki satu program yaitu IJEPO, yaitu Indonesia Jepang Economy Partners Agreement. Setelah kerjasama bilateral ini juga Indonesia memiliki banyak manfaat. Manfaat bagi Indonesia yaitu peningkatan pasar barang dan jasa Indonesia, peningkatan investasi Jepang di Indonesia, dan meningkatkan daya saing dan daya beli masyarakat Indonesia. Tentu banyak sekali manfaat bagi Indonesia. Manfaat yang paling penting itu Indonesia dapat dikenal di negara luar dan dikenal oleh negara-negara maju seperti China, Amerika, dan lain-lain. Selain manfaat-manfaat tersebut, kerjasama bilateral ini sangat penting dalam suatu negara. Selain untuk mendapatkan manfaat yang seperti dijelaskan sebelumnya, manfaat lain yang penting menurut saya yaitu memperkuat hubungan persaudaraan antara dua negara dan meningkatkan daya saing agar Indonesia itu bukan hanya menjadi negara-negara yang berkembang, tetapi juga bisa menjadi negara-negara yang maju yang bisa menyaingi teknologi atau transportasi yang ada di negara-negara berkembang. Sekian saja, terima kasih. مرة ثانية. أستاذنا وعلمنا الجليل، يعني هل لا زالت مصر تحتفظ ربما بواحدة وربما هي الأجود وهي الأفضل من قواها الناعمة ألا وهي الأزهر الشريف؟ لماذا لا نستغل هذا الأمر الآن؟ في أمور في هذا أحب أقولها لعلها تسجل في التاريخ. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir. Nah, dikutip dari CNN.com, Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya pada tahun 1946. Nah, bentuk kerjasama antara Indonesia dan Mesir itu menyangkut 3 bidang, yaitu yang pertama bidang kesehatan, yang kedua bidang pendidikan, dan yang ketiga adalah bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, dalam bidang ekonomi, Indonesia itu menjalin kerjasama dengan Mesir dalam pemanfaatan terusan Suez yang ada di Mesir. Dalam hal ini, pemanfaatan yang dijadikan Indonesia dan Mesir itu yaitu memperlebar kawasan Suez sehingga dapat memudahkan Indonesia dan negara lain yang berada di sekitaran Mesir dan Suez, apalagi di seluruh dunia, itu dapat menggunakan terusan Suez dan ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Indonesia dalam mempermudah kegiatan ekonomi antara Indonesia dan dunia. Yang kedua itu adalah hubungan bilateral Indonesia dan Mesir dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan, Indonesia itu melakukan pertukaran pelajar setiap tahunnya dengan negara Mesir agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan juga dapat bersaing dengan negara lain dalam ajang-ajang kompetisi sains nasional atau sains internasional yang ada di seluruh dunia. Baik, yang ketiga adalah bentuk kerjasama dalam bidang kesehatan. Ya, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki tujuan dan komitmen agar dapat memulihkan ekonomi yang ada di seluruh dunia pasca pandemi COVID-19. Kegiatan kerjasama ini dinamakan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Tanggapan kami mengenai kerjasama antara Indonesia dan Mesir, kita ketahui bersama kerjasama ini sangat penting untuk dilakukan karena semua tahu perekonomian di Indonesia bisa dikatakan sangat besar. Begitupun, namun Indonesia juga bisa memanfaatkan Mesir sebagai hubungan bagi akses pasar produk ke Indonesia, Afrika dan Eropa serta Timur Tengah, dan Mesir menjadikan Indonesia sebagai hubungan untuk masuk ke pasar ASEAN dalam hal ini pendidikan. Tentu Indonesia ini sering bertukar pelajar setiap tahun dengan Mesir untuk menaikkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini tentu sangat baik bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Dalam hal kesehatan, Indonesia dan Mesir saling ekspor dan impor mengenai alat kesehatan guna mengatasi contohnya pandemi COVID, contohnya seperti masker, vaksin, dan tenaga medis. Perdagangan antara Indonesia dengan Arab Saudi banyak mengalami pasang surut. Iya, dan meski demikian, kini Arab Saudi memang memandang Indonesia sebagai negara tujuan investasi seiring dengan perubahan visi ekonomi Saudi tahun 2030. Dan berikut ini adalah informasinya. Oke, baik, saya akan melanjutkan paparan materi berkaitan dengan video hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Hubungan bilateral antara negara Indonesia dan Arab Saudi akan terjalin semakin erat, khususnya pada kerjasama ekonomi. Perkembangan di kawasan dan global yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama. Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi yang didorong oleh minyak dan gas. Apalagi kondisi saat ini di mana perang di Ukraina menyebabkan volatilitas energi, mental, dan investasi. Arab Saudi telah mengantisipasi dampak perang dengan meningkatkan kepastian refinery. Arab Saudi juga berharap kepada G20 dapat menjaga situasi terutama food security. Arab Saudi sebagai salah satu negara G20 juga menyampaikan dukungan penuh bagi Presiden G20 Indonesia. Diharapkan agar Arab Saudi berpartisipasi dalam pertemuan tingkat Menteri Pembangunan G20. Di sini saya akan menjelaskan terkait video hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di bidang ekonomi. Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan bilateral di bidang ekonomi yang telah terjalin dengan baik. Nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi sudah tercatat sebesar 5 miliar pada tahun 2021. Ekspor Indonesia ke Arab Saudi selama periode Januari sampai Desember 2021 sebesar 1, miliar, naik sebesar 12,78% dibandingkan periode selama tahun 2020 yang berjumlah 1,33 miliar. Selain itu, total nilai foreign direct investment dari Arab Saudi ke Indonesia mencapai 24,6 juta pada periode 2016 sampai 2021. Menindaklanjuti hubungan kedua negara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mendukung hubungan kedua negara tersebut melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Ekonomi dan Perencanaan Arab Saudi. Terdapat isu yang diangkat dalam pertemuan bilateral tersebut, antara lain mengenai perdagangan antara kedua negara dan rencana kerjasama pada bidang investasi. Diharapkan agar Indonesia dapat menjadi mitra strategi Arab Saudi dalam upaya visi Arab Saudi 2030 dan visi Indonesia Emas 2045.
Oke, baik. Setelah kita mendengar penjelasan dari teman tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir, saya simpulkan itu sudah sangat baik karena hubungan ini mencakup di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan hubungan bilateral antara Indonesia dan Mesir itu mempunyai nilai positif bagi negara Indonesia. Indonesia bisa sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya bisa bersaing dengan negara maju yang ada di luar sana. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.